Nah, Vicky, aku mau tanya nih, yang pertama bisa diceritain gak sih gimana awalnya Vicky itu bisa tertarik dengan dunia agribisnis dan juga ekspor produk pertanian? Nah, singkat ceritanya waktu itu memang ada suatu permasalahan yang terjadi terkait, oversupply, yang mana banyak orang di daerah aku tuh, yang pada akhirnya value barangnya tuh nggak ada. Jadi ada yang buang ke jalanan, ada yang buang ke sungai dan sebagainya, sehingga nggak ada, nggak ada value dalam bentuk harga yang pada akhirnya mereka yang ngerasa nggak worth it untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya, Ayu Anugrah Lestari. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai dunia agribisnis dan ekspor produk pertanian, seperti apa ya strateginya. Nah, kita akan membahas bersama dengan CEO PT Ekspor Tani Nusantara yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University loh. Siapa dia? Yaitu Al-Vicky. Halo Vicky. Halo. Oke. Ini biasanya dipanggil Al, Vicky atau Vic? Sebetulnya panggilan aku Vicky sih, Vicky, tapi oke. ada beberapa teman-teman yang di IPB Mm-mm. manggil Al juga. Tapi ya Oke. mostly Vicky, Vicky. ya. Oke, Vicky. Nah, Vicky, aku mau tanya nih, yang pertama bisa diceritain gak sih gimana awalnya Vicky itu bisa tertarik dengan dunia agribisnis dan juga ekspor produk pertanian? Ya, sebetulnya memang waktu itu lagi masa transisi ya, Mhm. di fase SMA ke dunia perkuliahan. Nah, jadi aku ngelihat bahwa ada suatu peluang di daerah yang memang masih belum termaksimalkan dengan baik. Mhm. Karena kalau kita lihat secara geografis ya, keunggulan komparatif kita itu kan adalah di komoditas pertanian atau sumber Betul. daya alam. Nah, singkat ceritanya waktu itu memang ada suatu permasalahan yang terjadi terkait, oversupply, yang mana banyak orang di daerah aku tuh, yang pada akhirnya value barangnya tuh nggak ada. Jadi ada yang buang ke jalanan, ada yang Hmm. buang ke sungai dan sebagainya, Mhm. sehingga nggak ada, nggak ada value dalam bentuk harga yang pada akhirnya mereka yang ngerasa nggak worth it untuk dilanjutkan. Mhm. Nah, kemudian di lain sisi pada waktu itu memang, aku masih belum tahu secara spesifik tentang, agribisnis itu apa gitu loh. Mhm. Seiring berjalannya waktu ketika, udah mau masuk ke dunia perkuliahan, aku coba research lah terkait agribisnis itu apa. Ternyata ya intinya bisnis tapi dalam konteks pertanian. Ya. Nah, memang pada waktu itu kan ya ketika kita di fase awal mau masuk kuliah kan banyak kegiatan kita itu kan work from home ya karena Mhm. lagi Iya, Covid. lagi COVID, betul. Memang pada tahun-tahun itu lagi viral lah tentang komunitas-komunitas ekspor yang pada akhirnya, singkat cerita ya aku langsung coba pelajarin gimana knowledge ekspornya, terus langsung diimplementasiin. Karena aku ngerasa ya memang kalau dilihat secara, demand Mhm. ataupun secara prospek bisnis ya, perdagangan internasional adalah salah satu bisnis yang sampai kapanpun nggak bakal ditinggalkan. Yes. Karena ada perbedaan antara kebutuhan di daerah tertentu dengan daerah lain yang pada akhirnya ya kita melakukan substitusi jadinya. Mhm. Misal kayak di negara Eropa dia nggak ada, komoditas tertentu untuk kebutuhan industri ya kita melakukan, pengiriman yang pada Mhm. akhirnya itu, memenuhi, pasokan untuk kebutuhan industri di berbagai negara. Jadi ya sampai kapanpun aku ngerasa kalau untuk bisnis internasional nggak bakal digantikan dan nggak bakal hilang juga karena akan ada kebutuhannya selalu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari cerita Vicky tadi kan berbicara tentang emang ada masalah ya, suatu dasar Iya, masalah yang menjadikan akhirnya Vicky tertarik nih untuk ekspor. iya. Tapi sebelumnya dari masa SMA transisi ke perkuliahan ini, apakah memang karena berkuliah di IPB juga jadi tertarik ke ekspor pertanian? Sebetulnya, waktu itu memang karena dari background keluarga juga ya. Jadi Mhm. ada beberapa usaha keluarga itu yang memang, di bidang pertanian sama Oh ya, perkebunan, I see. yang pada akhirnya ya memang pas waktu di SMA udah menargetkan masuk ke IPB sebetulnya. Mhm. Karena pengen mau scaling up kemampuan ya di bisnis dalam konteks pertanian tadi. Nah, memang pada waktu itu,
Jadi pas waktu udah selesai SMA ya udah pengen fokus gimana caranya ketika pas masuk di dunia kampus, aku di kondisi udah siap untuk bisa belajar dan explore banyak hal tentang gimana sih cara membangun sebuah bisnis, terus gimana cara bisa maksimalkan hasil komoditas-komoditas yang ada di beberapa daerah yang pada akhirnya itu bisa memberikan dampak juga lah terhadap orang-orang sekitar gitu. Oke. Berarti kan memang sudah istilahnya tuh terstruktur ya dari awal SMA juga udah terbentuk pengen masuk ke IPB dan pas banget agribisnis gitu. Nah, untuk pembentukan PT agribisnis lagi, PT Ekspor Tani ini gitu kan ya. Itu kan pasti nggak cuma sendiri dong. Pasti ada beberapa tim gitu. Nah, itu siapa aja sih? Terus gimana nih pas kamu awal-awal untuk membentuk tim dan juga pembagian tugasnya? Boleh diceritain? Iya. Kalau untuk pembentukan itu memang pure dari aku sendiri sebetulnya. Jadi memang foundernya aku. Nah, mungkin menariknya ya kenapa namanya itu Ekspor Tani Nusantara. Karena kita ngerasa dengan nama ini setidaknya bisa nge-branding positioning kita di usaha sebagai apa. Nah, jadi Ekspor Tani Nusantara, ya kita pengen mengekspor segala bentuk komoditas pertanian. Makanya ada embel-embel ekspor sama taninya. Terus kenapa ada Nusantara? Karena kebanyakan orang-orang luar itu kan mengenal kita di Indonesia ini adalah ya kalau kita lihat historical sejarahnya kan ya Nusantara ya. Jadi itu mempermudah kita dalam mengenalkan profil perusahaan, terus kita bergerak di bidang apa yang pada akhirnya ya mungkin kita pengen ya ekspansi nanti ke depannya ya kita mengekspor segala bentuk komoditas pertanian yang ada. Nah terus jadi untuk pendirinya ada aku waktu itu. Terus karena kalau kita bicara tentang bisnis kan ya gimana cara kita bisa mendelegasikan dan bentuk sebuah tim ya. Jadi ketika udah mau masuk ke dunia perkuliahan, ya aku ngerasa ada beberapa hal kekurangan-kekurangan yang nggak bisa aku kerjakan semua gitu loh. Contoh, kayak kemampuan bahasa Inggris aku tuh nggak sebagus itu. Nah, aku sadar akan urgensi ini bahwa ketika negosiasi dengan buyer, penting bagi kita untuk punya orang yang memang punya kemampuan yang udah bagus banget lah. Fluent, jadi ya fluent gitu kan. Jadi aku cari orang yang cocok dengan backgroundku, yang sevisi dengan aku, yang satu pemikiran, yang pada akhirnya bisa menutupi kekuranganku tadi gitu loh. Nah, jadi memang pada awal Ekspor Tani berdiri ya kebanyakan tim kita itu dari jurusan yang sama. Jurusan yang sama ya mungkin seiring berjalannya waktu ya ada transisi lah ya, kayak ada pergantian, ada perubahan juga ya karena memang penyesuaian nggak instan ya, itu namanya ya mungkin seleksi alam ya. Tapi kalau untuk sekarang di Ekspor Tani itu kita ada sekitar 7 orang. Ya memang kebanyakan dan semuanya itu anak IPB sebetulnya. Semuanya anak IPB dan masih mahasiswa. Nah, jadi kalau untuk pembentukan tim ya aku juga menyesuaikan terhadap kebutuhan industrinya. Nah, jadi kalau pada waktu itu ya aku membaginya tuh per bidangnya. Kayak contohnya ada yang ngurusin bagian finance, marketing, sales, produksi, sama administrasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu. Oke, boleh di-spill nggak sih siapa aja tuh yang 7 orang itu mungkin biar kita kenal juga. Iya, ini buat timku yang sekarang ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah survive dan mau bantu kita untuk bisa sampai ke titik ini. Itu ada Rizwan sebetulnya. Rizwan itu dari Agribisnis 58, partnerku banget lah. Jadi dia banyak membantu aku dan juga Ekspor Tani. Baik di kondisi kita lagi down banget, lagi ada banyak masalah dan sebagainya, ya kita siap survive dan keluar dari masalah itu gitu loh. Terus juga ada Kaila Alma itu dari anak SB. Oh, anak SB. Anak SB 60 bahkan wow, keren. Anak SB 60. Terus sekarang ada tambahan lagi sekitar 4 orang itu dari SB ada 1 namanya Abim. Terus dari Evimpa juga ada. Itu sosial media spesialis kita. Abim juga namanya. Abim juga namanya. Terus ada Usma sama Gina itu dari SV, Sekolah Vokasi. Jadi kalau yang Usma itu sama Abim yang anak SB, dia lebih kepada product management. Jadi beberapa komoditas-komoditas yang udah jalan, nah itu kan kita coba develop ya. Jadi nanti per masing-masing komoditas itu ada PIC-nya masing-masing gitu. Gimana cara dia dalam melakukan pemetaan, pengembangan, dan ekspansi skala gitu. Terus kalau yang Usma tadi sama kayak Abim, terus yang Gina ini yang ngurusin finance. Ya karena memang dari skala ya,
kita itu sebetulnya dipaksa dewasa. Iya. Anggap ya skala usaha kita mungkin di skala SD misal nih, terus tiba-tiba kayak proporsinya itu udah kita dipaksa harus bisa menyesuaikan dengan keadaan anak perkuliahan kasarnya. Karena awalnya itu kita anggap ya posisi kita kan di awal sebagai perusahaan trading nih. Jadi kita beli putus ke beberapa tengkulak-tengkulak. Jadi kayak misal anggap HPP-nya itu 400, kita jual 450 kan udah kelihatan ya marginnya itu 50 jutaan. Nah, tapi di kondisi sekarang karena kita udah membentuk ekosistemnya dan kita memberikan akses pasar kepada petani juga. Jadi kita yang direct yang ngambil ke petani, yang mana harganya kan beragam ya. Jadi yang secara nggak langsung ya skala kita tuh dipaksa untuk gimana menyesuaikan secara cepat, yang pada akhirnya kita cukup kewalahan dan keteteran juga, makanya kita tambah tim ya yang Gina tadi sebagai orang accounting yang ngerapiin keuangan di tim kita. Jadi itu ada sekitar ya 7 orang seperti yang aku sampaikan tadi gitu. Oke, menarik banget ya, dan semuanya juga maksudnya ada pembagian dari jobnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya boleh di-spill nih, produk apa aja sih yang udah diekspor sama PT Ekspor Tani ini? Ya, untuk sekarang Ekspor Tani kita udah ekspor di beberapa komoditas yang memang spesifik di komoditas pertanian dan olahannya. Pertama kali kita ekspor itu di komoditas rempah, itu ada vanilla beans. Jadi vanilla beans itu kebanyakan dipakai sama industri luar sebagai olahan kayak coklat, pemanis, pewangi dan sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu kita dapat mitra dari partner kita di komoditas ekspor, dan memang misi kita kan ya bridging UMKM atau petani tadi ya untuk bisa masuk ke pasar internasional. Nah, jadi kita juga pernah ekspor healthy chips. Jadi keripik-keripik buah, keripik-keripik sayur yang pada waktu itu kita dikasih kesempatan juga untuk pelepasan ekspor di depan kamus sama Pak Rektor. Dan sekarang udah mulai tambah dan ekspansi ke beberapa komoditas yang lain kayak pinang yang kita habis pelepasan juga sama Rektor di Jambi. Terus ada kopi itu dari Garut sama Flores. Terus kemarin juga ada permintaan dari buyer kita di Pakistan itu untuk komoditas cocoa powder. Tapi sebelum saya main di komoditas pertanian ya pas waktu awal-awal juga udah pernah ekspor di komoditas seafood sebetulnya. Oh, seafood juga. Iya, itu kayak cumi, sotong sama gurita itu ke pasar Australia. Oke. Nah, tadi udah sempat tahu juga ya dari Pakistan, Australia. Nah, selain itu dari kita ekspornya kemana aja sih? Ke negara mana aja? Sejauh ini kita udah ekspor ke beberapa negara, di antaranya ada ke Singapura, UAE, USA, terus ada China, India, Pakistan, Bangladesh, sama Australia. Wow, keren. Oke, terus aku mau nanya juga nih, bagaimana sih proses riset pasar luar negeri dilakukan sebelum memulai ekspor? Karena kan mungkin kita juga harus tahu ya target marketnya seperti apa gitu. Terus kenapa akhirnya teman-teman dari tim PT Ekspor Tani itu mengekspor ke negara-negara tersebut? Iya, kalau dari kita itu kita ngeliat dari dua perspektif, baik dari perspektif produk sama dari perspektif pasarnya. Tapi kalau di tim Ekspor Tani, untuk pada awalnya concern kita lebih kepada pasarnya. Jadi kita melakukan riset terhadap apa sih kebutuhan-kebutuhan pasar di luar itu yang memang mereka punya ketergantungan terhadap komoditas yang ada di Indonesia. Nah, tapi kadang kesulitan kita ketika kita terlalu mentargetkan pasar-pasar yang besar, itu kita bersaing bukan sama pemain-pemain yang skala kecil, tapi kebanyakan yang pemain-pemain yang udah existing di sana, yang udah pemain-pemain besar, yang skalanya mungkin cukup sulit lah untuk bersaing sama mereka. Nah, biasanya kita ngelihat dari pasarnya itu apa sih komoditas yang ada di Indonesia yang memang mereka sangat bergantung akan supply-nya. Nah, kemudian kita coba validasi dari sisi permintaan dari mereka itu, ya kita ada salah satu tools sebetulnya untuk ngelihat itu di salah satu website yang namanya TradeMap. Nah, nanti dari nilai trade balance-nya yang negatif paling besar, nah itu permintaan negara-negara yang mungkin mereka sangat membutuhkan supply dari kita. Nah, kemudian kita coba lihat secara segmentasinya, biasanya itu ditargetkan ke industri apa aja agar bisa mendapatkan niche marketnya tadi gitu loh. Nah, setelah kita dapat validasi dari perspektif pasar, kita coba sesuaikan dengan kapasitas di tim kita. Kadang kan
anggap ada komoditas A misalnya ya, permintaannya ada, bayarnya ada. Namun kalau nggak terjangkau di kita kan agak susah juga. Iya. Singkat cerita pada waktu itu ada permintaan dari China untuk kebutuhan seafood ya. Spesifiknya itu kepiting bakau. Saya nggak pernah tahu waktu itu ya, kayak Iya. tiba-tiba bayarnya itu nggak tahu entah trust kenapa, ya karena memang kita menekankan pendekatan persuasif, Iya. kayak gimana cara ngebangun hubungan sama mereka, Betul. sehingga mereka trust ke kita. Yang awalnya dia nggak tahu perusahaan saya sebagai apa, dia nggak tahu perusahaan kita, nggak pernah minta legalitas, namun hanya sekedar komunikasi, tiba-tiba ditransfer uangnya full sama dia, ya kita kaget dong, uang sebanyak ini mau diapain gitu loh. Namun singkat ceritanya malah kita kesulitan mendapatkan Kepiting. suppliernya, yang pada akhirnya kita nyaris hampir ditipu gitu loh. Hampir nyaris ditipu. Makanya kita pasti selalu memvalidasinya itu dari perspektif market sama di perspektif produk. Nah, jadi kita ketika permintaan udah masuk, kita cari tahu barangnya ada atau enggak, ya kita coba profiling gimana potensi risiko dan sebagainya. Yang pada akhirnya ternyata orangnya ini scam. Jadi transaksi udah terjadi nih, yang pada akhirnya kita rugi gitu. Kita rugi karena kita harus mengembalikan lagi ke si buyer. Nah, jadi pada waktu itu kita rugi dari sisi kursnya aja. Jadi ada kurs jual sama kurs beli yang harganya itu cukup fluktuatif karena RMB cukup ini ya volatile ya. Jadi kita rugi, kita kembaliin. Dia kaget kayak, lah ini kok kamu kembalinya lebih katanya. Ya saya ngerasa kayak itu ada tanggung jawab kesepakatan yang nggak bisa saya penuhi, ya saya kasih lebih lah gitu kan, karena dia mungkin rugi dari sisi convert uang, waktu dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kita tetap terkoneksi gitu loh. Jadi tiap ada permintaan apa di sana, ya dia bakal offer di kita. Jadi ya itu sih yang selalu kita tekankan ketika udah dapat hasil research dan observasi diri kita, ya kita coba petakan, kita coba mapping nanti yang mempermudah kita dalam pengambilan keputusan, kayak komoditas apa yang kita coba dan kemana pasarnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya berbicara soal tujuan jangka panjang nih, karena kan PT Ekspor Tani juga membawa produk lokal ke pasar global gitu kan. Kalau misalnya dari tim kamu sendiri dan kamu sendiri tuh gimana untuk tujuan jangka panjangnya? Iya, sebetulnya at the end dari Ekspor Tani kita pengen sebagai sebuah perusahaan trading sih. Jadi nanti target kita ya di 2 atau 3 tahun lagi itu pengen bikin sebuah perusahaan holding. Ya kayak contohnya mungkin yang kepikiran sama kita tuh ya Nusantara Trading Company sebetulnya. Jadi kayak masing-masingnya nanti tuh kayak ya mungkin ada spesifik ngurusin di dunia pertanian, ada yang ngurusin di bagian perikanan, dan beberapa turunan yang lainnya. Nah, jadi untuk target jangka panjang kita, ya kita pengen ekspansi ke beberapa komoditas yang lain yang potensial. Karena kita ngerasa bahwa sangat banyak produk-produk yang ada di Indonesia itu yang orang luar sangat ketergantungan sama itu gitu loh. Karena ada beberapa produk yang kayak ya oke lah kayak yang raw materials ya itu sebagai bahan industri gitu kan. Nah, kemudian juga ada beberapa produk-produk yang turunan yang mungkin secara unique value-nya itu membuat kita gampang untuk bernegosiasi dengan buyer yang lain. Nah, jadi nanti posisi kita nggak hanya sebagai perusahaan yang memberikan akses pasar, tapi juga membantu dari sisi hulunya. Jadi kalau untuk di kondisi sekarang, kalau orang nanya Ekspor Tani apa, ya kita lebih kepada perusahaan ekspor yang mengintegrasikan sih dari subsistem hulunya dan hilirnya. Karena kan ada background usaha yang memang hanya fokus di budidaya atau hanya fokus di produksi misal nih. Nah, kemudian dia mencari partner yang bisa memasarkan produk-produknya. Nah, kemudian juga ada perusahaan yang hanya terfokus di bagian trading atau di pasarnya lah misal nih. Tapi dia nggak fokus di budidaya. Nah, tapi kalau kita ngelihatnya itu secara holistik, kayak wah ketika kita hanya fokus di pasar, namun nggak ada akses di hulu, membuat kita susah untuk membuat kita tuh bergening kita jadi agak kecil lah. Karena memang pada waktu itu sempat ada kejadian juga, permintaan ada, namun karena kalau kita nggak punya kekuatan di hulunya, membuat kita tuh susah untuk mendapat barang yang udah disepakatin sama si buyernya. Jadi sekarang kita fokus di pasar iya, di hulu juga iya, terus kita bentuk ekosistemnya. Kayak contohnya yang di Pinang ya, kita udah kerja sama DPMA juga. Kayak pengembangan dari sisi hulunya seperti kita kasih pelatihan, pendampingan, terus rekomendasi terkait input produksi,
terus peningkatan produktivitasnya, sehingga kita mendapatkan loyalitas dan kepercayaan sama mereka, yang pada akhirnya itu mempermudah kita dalam mendapatkan akses bahan baku tadi. Nah makanya kalau dari kita untuk target jangka panjangnya ya kita bakal memperbanyak terkait binaan-binaan yang ada di daerah-daerah yang berpotensi produknya bisa kita ekspor. Kemudian kita coba perluas akses pasarnya melalui beberapa perwakilan dagang yang ada. Karena sekarang itu udah cukup masif dari Kementerian Perdagangan untuk mempermudah kita dalam mendapatkan akses business matching, terus fasilitas-fasilitas expo di luar negeri dan sebagainya, yang pada akhirnya ya ketika kita udah bisa mendapatkan kepastian akses pasar ya itu juga mempermudah kita dalam menyesuaikan di hulunya gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, menarik ya, berarti lebih ke futuristiknya juga udah mulai terbangun gitu kan untuk membangun sebuah ekosistem yang nantinya juga mempermudah teman-teman dari ekspor tani gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin nih soal, karena kan teman-teman juga mahasiswa IPB nih, ada nggak sih fasilitas yang diberikan IPB University kepada Vicky dan juga teman-teman untuk membangun PT Ekspor Tani ini? Iya, saya sangat mengapresiasi dan bersyukur ya bisa kuliah di sini, karena memang sejauh ini untuk growth dari Ekspor Tani sangat banyak kontribusi dari kampus terutama. Karena saya ngerasa bahwa untuk menjalankan bisnis ini kan nggak gampang dan nggak mudah juga ya. Betul. Karena cukup besar juga risikonya dan kebutuhan akan permodalan pun juga cukup besar. Jadi pada waktu itu pada awalnya memang ketika saya udah masuk di dunia kampus, saya ngelihat bahwa ketika saya udah punya tujuan ya saya harus menyesuaikan terhadap gimana roadmap saya untuk kedepannya. Nah jadi saya coba pelajarin apa aja sih program-program inkubasi yang memang mensupport kita dalam peningkatan kemampuan di dunia usaha, pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Jadi waktu itu ada program kalau dari DPMA itu kan CEO School ya. Jadi waktu itu saya ikut dari CEO School dulu, terus ikut yang dari CDA yang Startup School. Kemudian kan kita banyak ya dikasih beberapa pelatihan, terus kayak kegiatan-kegiatan yang memang mempermudah kita bisa berinteraksi dengan beberapa pelaku usaha. Terus kalau setelah itu ketika kita udah dapat Best Startup of the Year waktu itu, terus memang kita menargetkan gimana cara kita untuk bisa memberikan suatu pencapaian yang mungkin bisa mempermudah kita dapat beberapa akses dari pendampingan yang ada di IPB. Nah jadi kita coba sampaikan ke mereka kayak kita ada rencana nih mau pelepasan ekspor gitu, gak bisa nggak kita ngundang Pak Rektor gitu kan. Nah jadi ketika udah dapat atensi dari Pak Rektor, itu malahan kayak lebih akses kita kemana-mana lebih gampang. Terus kayak kita ditarik dari DPMA, dikasih kesempatan untuk ekspor ke China, terus kita dikasih fasilitas pendampingan yang buat beberapa petani-petani binaan kayak ya udah ini ada dana investasi sosial untuk pengembangan masyarakat. Kayak ya kita bisa memberikan pelatihan kepada petani, terus kita bisa memberikan bantuan alat produksi yang nantinya yang membantu kita juga lah dalam proses pengiriman. Nah kemudian setelah itu karena kebutuhan akan permodalan kita besar, yang pada akhirnya kita dapat rekomendasi dari DPMA ke Badan Bisnis sama Keuangan, Badan Bisnis dan Investasi IPB. Jadi sekarang kalau untuk di Ekspor Tani tiap ada permintaan ya berapapun nilai proyeknya ya IPB siap support untuk modalnya gitu loh. Terus sekarang pun kita juga dibina melalui STP IPB yang ada di Taman Kencana. Yang memang di sana lebih inklusif lagi, kayak kita dibina didampingin juga dari skala manajemen usahanya. Jadi banyak fasilitas ya yang diberikan dari IPB ke kita dari berbagai pihak sama direktorat gitu. Oke, keren ya. Jadi maksudnya dari teman-temannya juga ada keinginan, dari Vicky juga mau gitu kan, ada keinginan untuk hal itu, dan alhamdulillahnya IPB juga bisa memfasilitasi itu semua ya. Sampai akhirnya PT Ekspor Tani Nusantara udah bisa sekeren ini gitu. Nah untuk mengakhiri nih ada pertanyaan satu lagi, boleh ngasih tips nih Vicky? Boleh kasih tips gak sih ke generasi muda, terutama mahasiswa IPB ataupun misalnya maba yang masih clueless nih untuk bisa membangun bisnis itu seperti apa gitu. Tips dari Vicky boleh dikasih tahu ke teman-teman semua. Iya, ini buat teman-teman ya yang lagi struggle atau lagi mencoba untuk dalam memulai sebuah usaha.
jangan melihat sesuatu itu terlalu jauh, tapi lakukan apa yang bisa kita kontrol terlebih dahulu. Karena kadang hal-hal yang membuat kita stuck dan takut untuk memulai adalah ya ketika kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang masih jauh di kita, yang pada akhirnya membuat kita takut untuk berani melangkah. Nah, biasanya keberuntungan itu selalu berpihak kepada orang-orang yang berani gitu. Karena kalau kita lihat dari secara siklus orang-orang yang memulai di dunia usaha, pasti mereka nggak instan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau gitu loh. Karena kalau kita lihat, ada salah satu kutipan dari founder Pokemon Go yang saya kutip sampai sekarang, bahwa overnight sukses itu adalah hasil kultivasi dari cicilan effort dan kegagalan untuk bisa mendapatkan compounding effect untuk sampai ke titik kesuksesan yang dia pengen gitu loh. Tapi kebanyakan orang melihat hanya di titik hokinya aja. Misal nih, kayak kamu hoki udah bisa mendapatkan apa yang kamu mau sekarang. Namun kan nggak banyak orang lihat atas apa aja pengorbanan yang udah terjadi, apa aja kegagalan yang udah dilalui. Tapi ya orang hanya melihat ya keberuntungan kita aja. Karena keberuntungan itu terjadi pun ya atas kesiapan yang udah kita lalui beberapa waktu belakangan. Ya hoki tanpa kesiapan ya pasti gak ada artinya gitu lah. Kemudian yang kedua, knowledge without implementation is basically nothing gitu loh. Jadi apapun ilmu yang teman-teman dapatkan ya mungkin bisa disegerakan untuk mencoba untuk mengimplementasikannya. Karena ada beberapa hal yang mungkin penyempurnaannya itu terjadi ya ketika kita udah mencoba untuk mengimplementasikannya. Nah permasalahannya, kebanyakan dari kita itu banyak yang kayak misal stuck atau ada masalah terus ya menyerah dan udah gitu loh. Yang pada akhirnya ya struggle dikit ya dia nggak mau solve problemnya. Nah tapi sebetulnya ya kalau menurutku ya permasalahan dalam sebuah bisnis itu wajar terjadi. Namun kadang kita memikirnya terlalu jauh. Misal kendala kita sekarang mungkin lebih mencari partner atau mitra produksi misal, tapi kita udah mikir kejauhan kayak ini modalnya dari mana, ya selesaikan satu-satu dulu. Ya mungkin kalau emang skala kita masih ya A, ya kita selesaikan B dulu, kemudian C gitu loh. Kemudian ketika kita udah tahu mau mengerjakan apa, ya mungkin kita coba sesuaikan dengan gimana kebutuhan dari kita, apa kekurangan dari kita, itu bisa kita tutupin dari orang-orang di sekitar kita gitu loh. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mempertanyakan kayak bisnis kan butuh modal besar atau kita perlu modal untuk menjalankannya. Ya kadang modal yang terpenting yang perlu kita punya itu adalah ya sebuah mindset bahwa kita bisa mengerjakan itu dan bisa mencapai ke titik yang kita pengen. Karena untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita tadi ya kita bisa menjual kepercayaan, reputasi ke orang-orang sekitar kita yang membuat orang-orang itu percaya untuk gimana bekerja sama dengan kita. Karena ada salah satu hal juga yang kita pegang di Ekspor Tani itu sampai sekarang ya your net worth is your net worth gitu loh. Jadi relasi yang ada di kita ya itu adalah kekayaan bersih dari kita. Kayak contohnya kalau saya nggak kenal sama IPB, mungkin kalau nggak sama IPB ya mungkin akses permodalan mungkin agak cukup susah juga gitu loh. Ya makanya ketika kita udah punya relasi dan reputasi yang bagus ya siapapun orang ya pasti mau dan bakal membantu kita dalam setiap kendala yang ada di usaha kita gitu loh. Oke, wow, thank you ya Vicky. Ini tipsnya juga secara keseluruhan memang otak CEO banget gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang lagi struggle apa segala macam, jangan overthinking dulu, tapi tetap dilakuin dan problem-problemnya itu harus dicari solve-nya sesegera mungkin dan satu persatu. Itu sih yang aku tangkap banget ya dari Vicky. Oke, thank you ya Vicky udah share sama kita semua di sini di IPB Podcast dan semoga sukses terus buat PT Ekspor Tani Nusantaranya dan target-target 2-3 tahun ke depan bisa tercapai. Yang pastinya nama IPB jadi terbawa juga gitu sama PT Ekspor Tani Nusantara. Oke, sekian IPB Podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ayu dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.